Benarkah ada motif politik di balik gugatan terhadap Jokowi terkait mobil SMK? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum penggugat SMK, Aufa Lukmana, Sigit Sudipyanto, Waketum Jokowi Mania, Andi Aswan, serta analis politik Adi Prayitno. Mas Adi, Pak Andi, dan Pak Sigit, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Pak Sigit ya, Pak Sigit, karena Anda mewakili klien Anda di sini. Pak Sigit, kenapa harus SMK sih? Memangnya nggak ada merek lain sampai kemudian harus menggugat mantan presiden begitu? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kan namanya sudah berharap, sudah menabung, itu kan sehingga kemudian ketika tidak terrealisasi, itu kan menjadi kecewaan tersendiri. Nah, akhirnya ya karena beliau memerintahkan untuk menggugat, ya sudah, kemudian kita draft kontroversi gugatannya, kemudian kita sampaikan kepada pengadilan negeri seperti itu. Pak Sigit, tapi kan biasanya kalau misalnya kita mau buka jasa angkutan, kita mau membuka jasa angkutan begitu ya, karena tujuannya mau modal usaha. Kalau misalnya nggak ketemu satu merek kan biasanya langsung beralih ke merek yang lain. Tapi kenapa kok maunya hanya SMK begitu loh klien Anda ini? Karena spek yang ditawarkan ini kan harganya lebih murah seperti itu, Mas. Dan prototipe-nya yang ditawarkan marketing itu kan memang lebih unik, lebih dari yang pasaran-pasaran Jepang kayak gitu. Jadi itu yang kemudian klien kami itu sampai sekarang masih berharap penuh untuk bisa membeli seperti itu. Tapi ada kerugian material tidak sih yang diderita sama klien Anda ini? Begini, Mas ya, karena kita sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, artinya kan proses hukum sudah berjalan. Nah, nanti kan kemudian kita ikuti persidangannya seperti apa, kemudian nanti dari kami juga sudah siap dengan segala pembuktian. Nah, kemudian berkait dengan kerugian material, ada atau tidak, kemudian apakah terbukti, nah nanti kita serahkan kepada majelis hakim yang menilai dan memeriksa, Mas, gitu. Tapi apakah klien Anda merasa karena mobil SMK ini tidak berkembang itu juga bagian dari kesalahan Pak Jokowi begitu? Ya, kali ini kan kita melihat sebagai sebuah sistem juga, Thomas, gitu kan nggak mungkin PT Solo Manufaktur Kreasi ini ada tanpa sebab akibat seperti itu. Artinya karena ya sejak tahun Pak Jokowi jadi wali kota, kemudian sudah mendengungkan itu bakal digadang-gadang menjadi program mobil nasional, kemudian mendirikan perseroan terbatas, kemudian ditambah lagi sampai dengan beliau menjadi presiden, itu kan dilakukan sedemikian rupa prosesnya seperti itu. Nah, artinya ini kan memang proses yang sudah lama terjadi, gitu, Mas. Artinya ini tidak serta-merta kemudian kita hanya menggugat SMK saja, seperti itu. Demi kelengkapan formil dalam sebuah proses gugatan perdata, gitu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada korban PHP gara-gara Pak Jokowi, kemudian akhirnya tidak jadi tuh SMK menjadi mobil nasional. Ini kan menjadi salah satu janji Pak Jokowi juga ketika berkampanye. Kenapa kemudian Pak Jokowi tidak mampu menjadikan SMK sebagai mobil nasional sehingga kemudian banyak orang atau mungkin klien dari Pak Sigit tadi merasa dirugikan begitu, Pak Andi? Ya, terima kasih, Mas. Ya, saya pertama-tama ya alangkah lucunya negeri ini gitu, Mas. Ini proses masalahnya ini kalau kita bicara mobil nasional sejak zaman waktu Tommy Soeharto dulu Mopnas Timor itu ya tidak ada juga seperti ini gitu loh. Kalau saya lihat ya ini kan belum ada transaksi apapun juga ya. Kemudian ini dengan SMK gitu loh. Kalau Pak Jokowi kemarin mempromosikan SMK itu karena memang harus dipromosikan adalah produk dalam negeri gitu. Kalau misalnya mobil nasional itu tidak tercapai itu kan ada prosesnya juga. Ya seperti apa? Tidak terjadi sebagai mobil nasional, mungkin ada komponen-komponen itu yang tidak terpenuhi ataupun secara teknologi tidak terpenuhi. Tapi kalau saya lihat itu kan SMK-nya masih ada tuh, ya. Solo Manufaktur Kreasi itu kan masih ada. Ya, apakah dia produksi kan mesti dicek lagi tuh, walaupun itu tertutup. Tapi saya lihat itu ada flyernya kan, ada brosur nggak salah Februari 2025 tuh.
oleh humasnya PT SMK mengenai mobil Bima itu emang dicantumkan 110 juta. Artinya mereka produksi gitu loh. Loh kenapa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ini, berikut juga dengan Pak Maruf Amin gitu loh, bahwasanya tidak PHP seperti itu. Itu kan proses jadi lucu gitu. Nah, kalau saya melihat ini ada faktor politis sebetulnya karena ini kan anaknya Pak Bonyamin, ketua MAKI kan. Nah ini kan kita sendiri, Pak Bonyamin kan ya selama ini bagaimana dengan keluarga Solo kan, mendaftarkan juga tentang korupsi segalanya yang diterima oleh KPK dan tidak ada bukti untuk itu. Saya rasa ini adalah suatu hal yang lucu ya, yang dilakukan oleh saudara Farul Lukman itu yang notabene adalah anak dari Pak Bonyamin gitu, umurnya baru 19 tahun gitu, pengen menjadi seorang entrepreneur gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau dia kumpulkan uang, katakanlah 110 juta kali 2 ya, dia kan bisa beli mobil yang lain atau mobil bekas kayak gitu loh. Ya kan? Pak Adi, tapi Anda menduga ada motif politik apa yang mau dicapai oleh keluarga dari penggugat ini? Bahkan Anda sampai menyebut Mas Boyamin begitu. Ya kan anaknya Mas Boyamin kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah itu. Ya. Kan ada aspek politis. Kalau mau ya mungkin ada satu grup gitu ya, ada beberapa orang yang menggugat misalnya gitu, ada 100 atau apa. Tapi ini kan ada seseorang yang menurut saya ini adalah hal yang lucu menggugat seperti itu, Wan prestasi. Kecuali misalnya Pak Jokowi itu mempunyai saham di situ gitu loh, pemilik perusahaan itu gitu loh. Ya mungkin saja, tapi ini kan enggak. Bisa dibuktikan enggak gitu loh. Ini masalahnya gitu. Kalau kita lihat ini ya sasaran tembak memang ya pasti Pak Jokowi dan keluarganya. Di mana-mana kan terjadi seperti itu. Cuma yang ini hal yang lucu baru saya tahu nih seperti ini. Oke, baik. Gitu, Saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apakah memang gugatan ini lebih kental terasa politis begitu? Ya saya kira memang secara prinsip pastinya pihak-pihak penggugat Mas yang paham betul soal apa sebenarnya yang dimaksud dalam kaitan gugatan perdata kepada mantan Presiden Republik Indonesia ini. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya bukan kali ini saja sebenarnya Pak Jokowi itu digugat secara perdata. Bahkan dalam kasus misalnya program strategis nasional 2, yang PIK 2 juga nama Pak Presiden juga dikait-kaitkan dengan pihak yang digugat bersama dengan sejumlah pihak, perusahaan dan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya secara umum setiap orang itu punya hak untuk menggugat apapun terkait hal-hal yang digugat oleh mereka merugikan. Itu yang pertama ya. Memang yang kedua kalau mau jujur, gugatan terhadap Pak Jokowi ini selalu dibaca sebagai hal-hal yang sifatnya politis. Karena begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak terlaksana dan itu kemudian dipersoalkan. Jadi gugatan soal mobil SMK ini kan sebenarnya secara tidak langsung memperpanjang bagaimana serangan-serangan politik yang cukup terstruktur dan bahkan sistematis kepada Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Per hari ini saya kira bukan hanya soal SMK yang dipersoalkan, IKN kemudian kembali diungkit, bahkan kemarin juga sempat ramai yang kembali mempersoalkan persoalan ijazah palsu dan seterusnya dan seterusnya. Artinya inilah yang kemudian disebut oleh publik sebagai akumulasi setelah tak lagi jadi presiden. Rasa-rasanya serangan-serangan kepada Pak Jokowi itu semakin agresif dan kemudian semakin kuat ya. Wajar kalau kemudian banyak sekali para pendukung Pak Jokowi, pada relawan-relawan seperti Bang Andi gitu ya, menuding ini bukan hanya murni persoalan hukum, tapi ada murni yang terkait dengan politik yang menurut kawan-kawan itu ya dianggap minimal cukup serius dalam konteks ini. Tapi bagi saya, apapun prinsipnya, di negara kita ini kan bebas sebenarnya. Kalau ada pihak dan orang tertentu yang merasa dirugikan, hak-hak politiknya merasa dilanggar, ada hal-hal yang sesuatu yang dinilai tidak menguntungkan, itu juga sangat sah untuk diperkarakan secara hukum, baik hukum perdata ataupun hukum-hukum yang lain. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, perkara perdata semacam ini kalau kita membaca satu persatu, hasil putusannya itu agak sulit untuk bisa diwujudkan, Mas. Yang ada itu misalnya pihak pengadilan itu kemudian membantah ataupun menolak gugatan-gugatan semacam ini. Artinya apa? Sekalipun kuat dugaan ada unsur politik, ada unsur permainan di balik layar, IDN secara prinsip yang harus kita tunggu adalah bagaimana nanti pengadilan negeri di Solo, apakah gugatan yang sifatnya perdata
ini bisa dibuktikan atau justru sebaliknya. Saya kira di situ konteksnya. Ini sudah kadung menjadi persoalan hukum, meski pada saat yang bersamaan pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan politik pasti akan terus menguat seiring setelah tak lagi Pak Jokowi itu jadi presiden di Republik Indonesia. Dibandingkan dengan SBY sebenarnya, Jokowi adalah mantan presiden yang per hari ini adalah yang paling banyak selalu mendapatkan kritikan-kritikan yang tanpa henti. Wajar kalau kemudian ketika terkait dengan gugatan mobil SMK ini dikait-kaitkan dengan nuansa unsur politiknya dibandingkan murni dengan urusan-urusan yang terkait dengan hukum perdata. Jadi sekali lagi bagi saya Pak Jokowi digugat dalam perkara perdata ini bukan kali ini saja. Persoalan program program strategis nasional jilid kedua itu juga sempat digugat bersama dengan sejumlah pihak yang lain. Kali ini juga digugat oleh warga di Solo bersama dengan 3 pihak, kan ada Kiai Maruf Amin dan kemudian perusahaan SMK kalau tidak salah. Jadi di situ Mas Kevin. Oke, baik, saya kembali ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, ini bukan hanya sekedar masalah jual beli saja. Ini bukan hanya masalah PHP, tapi kemudian ada unsur politisnya. Ini yang mungkin dicari oleh klien Anda dan bahkan ada hubungannya dengan personel keluarga dari klien Anda. Bagaimana Pak Sigit menjawab ini? Baik, terima kasih Mas. Ya, setiap orang boleh berasumsi, silakan saja seperti itu. Tapi apapun, negara Indonesia adalah negara hukum, dan klien kami itu menggunakan kanal-kanal yang diatur oleh peraturan perundangan di Indonesia seperti itu. Kita melakukan upaya hukum, gugatan perdata, karena merasa dirugikan kepentingan perdatanya seperti itu, sehingga melakukan gugatan perdata prestasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian ada asas juga tentang equality before the law. Semua warga, semua orang adalah sama di depan hukum. Nah, kalau kemudian nanti baik Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, kemudian PT Solo Manufaktur Kreasi itu kemudian merasa tidak melakukan perbuatan yang sesuai dalam gugatan, ya silakan nanti bisa hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, bisa menjawab gugatan dari kami. Kita saling beradu bukti yang ada seperti itu. Karena di sini ada hakim juga yang kemudian akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Saya rasa simpel sebetulnya aja sesuai yang Bang Adi sampaikan tadi kayak gitu, Mas. Pak Andi, kenapa sih Pak Jokowi sudah jadi wali kota, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 2 periode, tidak mampu kemudian betul-betul menjadikan SMKD sebagai mobil nasional begitu? Ya Mas, kita lihat aja Pak Soeharto dulu juga mencanangkan mobil nasional juga tidak terjadi kan. Pasti banyaklah hal-hal yang menyebabkan hal itu tidak terjadi, baik politis, ekonomis, maupun teknologi gitu. Ya, tapi itu tidak semerta-merta disalahkan kepada presiden. Banyak loh presiden itu hasilnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar pada itu. Dan itu butuh kemampuan beliau untuk mewujudkannya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau bisa bicara masalah SMK ini kan sudah ada PT. Dan PT-nya ini kan sudah jelas masih berfungsi kok, masih berjalan gitu. Dan ini kan kasusnya ini adalah dia mau beli mobil itu tapi belum produksi misalnya. Karena buktinya apa? Ya itu sudah ada brosur-brosur yang ditebarkan bulan Februari 2006 oleh humasnya SMK itu. Ya kan? Dan ada spesifikasinya. Dan dia waktu itu datang tahun 2021. Ini 2025. Pak Adi Haswan itu tahu kondisi sekarang nggak? Jangan-jangan hanya korban PHP juga beliau. Kasihan nanti kena prank juga. Kita bukan bicara korban PHP, Mas. Cuma yang lucu aja, Mas. Gini loh, Mas. Ya. Proses hukum tetap berjalan, kita hormati itu gitu loh, Mas. Saya bicara ini adalah bicara secara rasionalitas gitu. Ya, bagaimana belum ada yang namanya transaksi jual beli kepada SMK itu. Betul nggak, Mas? Ya, Udah ada belum transaksi jual beli? Nanti tergugat bisa menjawabnya di situ, di pengadilan. Bukan kapasitas Pak Adi Haswan untuk menjawab seperti itu. Bapak bukan kuasa hukum. Memang saya bukan kuasa hukum, tapi saya perlu juga penjelasan seperti ini. Jadi jangan hanya satu pintu. Ya, biar bagaimanapun ini ada satu hal yang lucu gitu loh. Belum terjadi transaksi. Kalau nanti ini akan presiden buruk. Misalnya begini, saya bikin pabrik martabak misalnya. Ternyata saya kehabisan bahan baku. Anda mau beli gitu loh. Saya bilang, bahan baku saya habis. Bisa tunggu nggak? Anda mau gugat, karena saya mau beli. Itu pemaksaan kehendak.
Kan begitu. Yang saya tanyakan tadi adalah apakah sudah transaksi. Kalau belum ada transaksi kan ya itu mah omong-omong gitu. Yang bertanggung jawab itu adalah SMK kalau sudah menjanjikan. Bukan hubungannya dengan presiden dan wakil presiden. Begitu Oke, loh. baik. Baik, Begitu, Mas. kita akan tunggu nanti kemudian bagaimana jawaban dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan gugatan ini. Waktu kita terbatas, mohon maaf. Terima kasih Pak Andi, Pak Sigit dan Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.